Semangat pagi teman-teman, pada video kali ini saya akan mengulas tentang pentingnya dana darurat dalam sebuah bisnis. Ditonton ya. Selama pandemi ini ada banyak sekali pelajaran yang sebetulnya bisa kita dapatkan ya, terutama dalam sektor bisnis ataupun individu lah. Saya bilang seperti itu. Ada banyak sekali pembelajaran yang bisa kita dapatkan agar memang kedepannya kita menjalankan bisnis itu jadi lebih siap lagi. Salah satunya adalah saya banyak sekali menerima keluhan pada saat terjadinya pandemi di awal-awal itu. Mas, pasarnya drop, mas kehabisan liquid, kehabisan uang dan sebagainya. Tak jarang juga yang minta pertolongan, minta bantuan lah secara finansial. Ya karena memang pada dasarnya dalam mengelola bisnis, teman-teman itu banyak sekali yang tidak sadar bagaimana sebetulnya harusnya sebuah bisnis itu memiliki dana cadangan. Nah, ini penting ketika terjadi seperti masa-masa pandemi saat ini. Saya sendiri banyak belajar tentang literasi keuangan ini beberapa waktu yang lalu. Ya, paling tidak setahun terakhir lah bagaimana seharusnya sebuah bisnis itu salah satunya adalah memiliki yang namanya dana darurat. Ya, tidak hanya bisnis, individu kita pun itu harus memiliki yang namanya dana darurat. Nah, dana darurat ini akan berfungsi, akan sangat bermanfaat sekali ketika terjadi masa-masa krisis, apapun krisisnya, mau bencana alam, mau ekonomi, mau apapun lah. Nah, dana darurat ini akan menjadi sangat penting ketika kita menghadapi masa-masa tersebut. Nah, sebelum saya melanjutkan video kali ini, bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini, saya informasikan channel ini berisikan tentang tip bisnis, inspirasi bisnis, maupun tutorial seputar bisnis yang sangat bermanfaat bagi teman-teman dalam mengembangkan bisnis tentu saja. Nah, jika teman-teman tertarik dengan tema-tema tersebut, silakan klik tombol subscribe-nya ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Balik lagi tentang dana darurat. Kebetulan karena saya sempat mempelajarinya jauh-jauh hari sebelum terjadinya pandemi, saya sudah mulai menyiapkan yang namanya dana darurat. Ya, walaupun sebetulnya belum ideal ya, tetapi memang saya sudah mulai menyiapkan yang namanya dana-dana darurat. Nah, dana darurat itu kebetulan ketika kemarin sebelum lebaran banyak sekali yang lo nggak punya duit, pusing, gimana cara jual dan sebagainya, kehabisan liquid. Saya kebetulan di sebelum lebaran bisa, ya alhamdulillah, itu bisa membagikan kebahagiaan yang ya saya pikir bagi saya lumayan lah. Nah, itu belasan juta saya bagikan. Jadi ya saya pikir itu bagian dari pentingnya kita memiliki sebuah yang namanya dana darurat. Nah, ketika terjadi pandemi seperti ini, paling tidak kita masih punya cadangan yang bisa kita gunakan untuk berbagai hal. Kalau dalam bisnis itu sama juga, maka dana darurat itu akan kita pakai ketika memang kondisi usaha kita sedang drop, ketika kondisi usaha kita sedang susah seperti masa pandemi. Dana darurat itu bisa kita pakai untuk membiayai yang namanya operasional bisnis selama, ya paling tidak teman-teman bisa menyiapkan dana darurat itu sebanyak 3 bulan operasional bisnis. Jadi ya teman-teman paling tidak kalau operasional bisnisnya dalam 1 bulan itu 10 juta, paling tidak teman-teman itu menyiapkan yang namanya dana darurat sebanyak 30 juta. Wah mas, kalau operasionalnya tinggi setiap bulannya, maka dana daruratnya tinggi dong yang harus disiapin. Ya tentu saja, nggak sayang mas, bukannya lebih baik itu dana saya putar dan ketika dapat untung itu akan jadi lebih gede lagi. Nah, memang kalau dalam kacamata bisnis, kalau dalam kacamata pedagang, baiknya memang dana itu, uang itu atau modal itu ya baiknya diputar, karena ketika diputar dia akan menghasilkan uang yang lebih lagi. Namun sayangnya kita itu nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ke depannya. Kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok itu, dan kita juga nggak akan tahu dulu itu pandemi ini bisa datang dan menyerang kita gitu, kayak negeri api aja yang sedang menyerang negerinya Avatar gitu ya. Maksudnya ya kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Maka dari itu fungsi dari dana darurat itu akan paling tidak bisa kita gunakan ketika kita berada dalam masa-masa seperti itu, dalam masa-masa krisis. Kalau dalam bisnis ya paling tidak tadi saya katakan 3 kali operasional setiap bulannya. Kalau teman-teman keberatan ya nggak apa-apa, itu pilihan sebetulnya. Tapi ya ketika terjadi masa-masa krisis teman-teman harus menanggung, karena memang bagi seorang pelaku usaha tentu saja mengendapkan uang itu jadi semacam gimana gitu, karena ya baiknya memang diputar. Tapi
Tapi karena ini fungsinya untuk kedaruratan, nah teman-teman bisa mengalokasikannya. Mas, itu kan berat kalau harus 3 kali operasional setiap bulannya. Dari mana kita bisa menyiapkan dana sebanyak itu? Nah, teman-teman sebetulnya kalau untuk dana darurat ini, teman-teman itu tidak harus menyiapkan langsung 100% di awal, misalnya 3 kali operasional bulanan itu. Teman-teman bisa menyicilnya kok, teman-teman bisa mulai dengan menabungnya kok. Kalau misalnya nih teman-teman per hari itu bisa menghasilkan 100.000, ya 10%-nya lah, 10%-nya itu teman-teman tabung untuk memang teman-teman gunakan sebagai dana darurat. Wah Mas, kalau ditabung di bank kan kena biaya macam-macam, berkurang dong, sayang dong. Nah, biar nggak berkurang, teman-teman juga bisa menabungnya dalam instrumen keuangan. Saya ada rekomendasi nih, kalau memang untuk dana darurat, saya ada rekomendasi namanya reksadana. Tapi reksadana kan juga ada banyak produknya ya, ada banyak macam-macamnya. Nah, teman-teman bisa milih yang namanya reksadana pasar uang atau RDPU. Nah, kenapa di RDPU? Karena memang ini memang kalau ngomongin investasi ya, RDPU ini tidak banyak memberikan kita income, tetapi paling tidak ya pasti dananya berkembang walaupun setiap tahunnya itu sekitar 5-6%. Ketika seperti itu kan teman-teman sebetulnya dana yang teman-teman simpan dan yang teman-teman jadikan cadangan tadi itu tidak pure nggak berkembang, tetap berkembang dengan asumsi sekitar 5-6% setahun. Nah, dana itu sebetulnya tetap produktif walaupun sebetulnya tidak seproduktif ketika kita kelola. Dari menyisihkan tadilah teman-teman itu tabung setiap harinya, setiap bulannya. Lama-lama nanti teman-teman itu akan memiliki yang namanya dana darurat yang ideal bagi sebuah bisnis. Apakah 3 kali operasional bulanan itu sudah ideal? Saya bilang sih belum ya. Kalau menurut beberapa literasi keuangan yang saya baca itu belum juga. Tetapi paling tidak ketika teman-teman mempunyai 3 kali operasional bulanan, teman-teman tuh punya nafas ketika terjadi krisis 3 bulan ke depan itu masih punya stok, masih punya uang untuk membiayai operasional dari bisnis teman-teman. Paling tidak teman-teman juga bisa menghindarkan yang namanya merumahkan si pegawai. Nah, 3 bulan sambil teman-teman menggunakan dana darurat, teman-teman juga bisa mengeksplor apalagi nih strategi yang bisa kita gunakan untuk menyelamatkan bisnis kita. Kalau saya sendiri itu menyimpannya di reksadana pasar uang ya, RDPU. Nah, saya belinya itu juga nggak harus ke bank. Kalau ke bank juga repot lagi belinya. Kalau per hari kita hanya bisa menyisihkan 10.000, ke bank ya repot banget dong. Nah, saya pakai yang namanya aplikasi Bibit. Sejak beberapa waktu yang lalu memang saya sudah concern untuk menyisihkan anggaran untuk di dana darurat ini dan dana pensiun sebetulnya. Nah, saya pakai aplikasi Bibit. Kalau saya setiap bulannya mau investasi atau nambah dana darurat, saya tinggal beli aja lewat aplikasi Bibit tersebut. Tinggal lewat handphone seperti ini, kita sudah bisa langsung beli yang namanya reksadana pasar uang. Belinya pun cukup murah, teman-teman. Mulai dari 10.000 itu bisa. Berapapun lah teman-teman punya duit, tapi mulainya dari 10.000. Cara bayarnya pun juga mudah, teman-teman bisa menggunakan GoPay atau OVO sebetulnya. Nah, jadi nggak repot banget sebetulnya untuk bagaimana kita bisa investasi, bagaimana kita bisa menyiapkan dana darurat untuk bisnis kita. Ingat, semua hasil yang teman-teman dapatkan dari bisnis itu jangan dihabiskan, tetapi sisihkanlah sekian persennya untuk menyediakan dana darurat ketika terjadi masa-masa krisis seperti saat ini. Luar biasa sekali karena saya mendapatkan banyak sekali keluhan, banyak sekali ya orang pada stres ya. Tadinya penjualannya tinggi, terus tiba-tiba drop banget, nggak dapat pendapatan, terus mau apa lagi gitu, sedangkan dana juga nggak ada. Nah, itulah fungsinya dana darurat. Nah, jika teman-teman ingin mendapatkan cashback sebanyak 25.000 ketika membeli reksadana pertama kali, teman-teman bisa menggunakan link yang saya taruh di bawah dan juga gunakan kode referral yang saya taruh juga di kolom deskripsi. Nah, silakan teman-teman gunakan untuk membeli reksadana pertama kali. Teman-teman bisa mulai dari angka berapapun, teman-teman bisa mulai menabung untuk menyiapkan dana darurat. Tadi saya bilang penting sekali kita menyiapkan dana darurat baik untuk pribadi sendiri ya dan keluarga teman-teman tentu saja, ataupun teman-teman itu untuk bisnis. Ya, bisnis juga perlu dana cadangan, perlu dana darurat yang bisa teman-teman gunakan ketika masa-masa krisis. Oke, itu tadi teman-teman tentang pentingnya kita mempunyai dana darurat dalam bisnis. Ingat, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan.
Kalau kita punya dana cadangan, kalau kita punya dana darurat yang bisa kita pakai kapanpun, hidup kita, bisnis kita akan jauh lebih mudah, akan jauh lebih bisa kita jalankan dengan baik. Namun kalau teman-teman nggak punya dana darurat, nggak punya dana cadangan, ketika terjadi krisis, maka stop lah, maka pusing lah teman-teman. Dan ini banyak sekali terjadi pada masa-masa pandemi ini. Saya banyak sekali mendapatkan keluhan soal itu. Nah teman-teman, saya sarankan segera mulai dengan menyiapkan dana darurat teman-teman. Mau pakai instrumen apapun silakan, tapi paling tidak saya menyarankan belilah reksadana, karena memang dana yang teman-teman taruh di sana itu tidak bakal berkurang banyak, terutama di reksadana yang namanya RDPU. Itu lebih aman, lebih safe. Dan yang kedua, ketika teman-teman itu segera membutuhkan dana, teman-teman bisa langsung menjualnya. Paling butuh sekitar 1-2 hari, duitnya itu bisa cair. Nah itu yang bisa saya sarankan untuk menyiapkan dana darurat. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya. Segera klik tombol subscribe-nya, ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Saya Imam Shafi'i, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.